Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau membahas seandainya Shigaraki Tomura diasuh oleh All Might dan diberikan Quick One for All, apa yang akan terjadi? Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya yaitu My Food and Store agar kalian mendapatkan live yang menarik. Cukup basa-basinya, kita bahas saja langsung. Pertama, tragedi dari Tenko ke Shigaraki. Di cerita aslinya, Tenko Shimura mengalami trauma yang super mengerikan. Dia ternyata mempunyai Quick bernama Decay yang bisa menghancurkan semua benda yang dia sentuh. Dan kemunculan Quicknya aktif di luar kendali dan menghancurkan seluruh keluarganya. Tenko menjadi sendirian, ketakutan, dan putus asa. Di momen paling rapuh itulah dia ditemukan oleh All For One. Si penjahat licik ini memanfaatkan kesepian dan keputusasaan Tenko dengan menanamkan kebencian ke masyarakat pahlawan yang dianggap gagal menyelamatkan Tenko. All For One mengasih nama baru, yaitu Tomura Shigaraki, dan membentuk Tomura menjadi wadah kebencian dan calon penerusnya. Sementara itu, All Might sama sekali tidak tahu kalau cucu mentornya masih hidup dan menderita. Dia cuma tahu kalau mentornya punya keluarga yang ditinggal demi melindungi mereka. Dan belakangan tahu kalau anak Nana, yaitu ayahnya Tenko, sudah meninggal. Nah, sekarang kalau kita bikin skenario yang terbalik, gimana jadinya kalau misalnya All Might saat itu yang menemukan Tenko ketimbang All For One saat tragedi keluarga Shimura terjadi? Yang pasti hati pahlawan All Might akan tergerak. Mungkin All Might akan mengingat kehilangan yang dialami ketika mentornya yaitu Nana Shimura gugur saat melawan All For One. Melihat anak sekecil itu penuh trauma dan merasa bersalah untuk ditinggalkan, All Might akan memutuskan untuk mengadopsinya. All Might mungkin akan membuat Tenko tidak takut dengan kondisi yang dia alami. All Might akan berusaha memberikan Tenko lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan. Beda banget dengan lingkungan All For One yang penuh manipulasi. All Might dengan pengalamannya sebagai pahlawan top dan mantan orang yang quickless akan berusaha keras membantu Tenko mengendalikan Quick Decay-nya. Ini akan menjadi tugas yang super berat karena Decay pada dasarnya akan merusak apapun yang dia sentuh. Mungkin dengan latihan ketat dan dukungan emosional tanpa henti, Tenko bisa belajar mengaktifkan Decay-nya cuma kalau dia mau, gak cuma ketika stres berat. Pentingnya lingkungan positif untuk perkembangan Quick, apalagi yang bahaya, sering banget dibahas di My Hero Academia. Seiring waktu, All Might pasti bakal melihat potensi di dalam diri Tenko. Mungkin bukan potensi fisik seperti yang dia cari di awal, namun potensi kepahlawanan yang tersembunyi di balik trauma dan Quick yang menakutkan itu. Melihat masa lalu Tenko yang menyedihkan dan koneksi darahnya ke mentornya, yaitu Nana Shimura, All Might akan menganggap kesempatan ini untuk menebus kegagalan di masa lalu, yaitu tidak bisa menyelamatkan mentornya Nana Shimura ketika dibutuhkan, dan membuktikan kalau anak yang paling hancur pun bisa dijadikan simbol harapan. Namun mewariskan Quick One for All kepada Tenko Shimura yang sudah mendapatkan Quick Decay akan membuat Tenko Shimura mengalami umur yang pendek, sama seperti yang dialami oleh Shinomori. Dan All Might mungkin merasa kalau Quick One for All-nya tidak perlu diteruskan kepada Tenko Shimura, mengingat Tenko sudah mempunyai Quick yang sangat destruktif, yaitu Decay. Dan masa lalu Tenko yang begitu suram
akan membuat All Might ragu untuk mewariskan Quicknya kepada Tenko karena takutnya Tenko akan hilang kendali, dan jika dia mendapatkan Quick One for All maka tidak ada satupun orang yang bisa mengendalikan dan menghentikannya. Namun kalau misalnya Tenko Shimura ini mendapatkan Quick One for All, maka Tenko bisa bertemu dengan neneknya lagi, yaitu Nana Shimura, dan pertemuannya akan sangat mengharukan. Tidak seperti ketika Tenko menjadi Shigaraki, Tenko yang sudah diselamatkan All Might ini akan sangat senang ketika bisa bertemu dengan neneknya, karena neneknya adalah satu-satunya keluarga yang masih tersisa. Sedangkan kalau sudah Shigaraki yang mengambil alih, maka Shigaraki hanya menganggap Nana Shimura sebagai penghalang saja. Dan bagaimana dampaknya untuk All For One? Seandainya Tenko Shimura ini diasuh oleh All Might, maka rencana All For One akan berantakan. All For One bakal kehilangan calon penerus yang akan dia siapkan dalam puluhan tahun ke depan dan wadah yang bisa dia kontrol, sehingga All For One akan mengubah strateginya. Dia mungkin akan semakin kalap, mencari cara lain buat menghancurkan simbol perdamaian dan mendapatkan One for All. Mungkin All For One akan menggunakan Nomu yang lebih banyak untuk membuat kekacauan. Dan All For One sendiri memutuskan untuk menghadapi All Might sekali lagi, karena All For One merasa All Might telah mencuri calon penerusnya, sehingga All For One punya dendam pribadi dan tidak ragu untuk langsung membunuh All Might. Dan kalau gak ada Tomura Shigaraki, karena Tenko Shimura sudah diasuh oleh All Might, maka Liga Penjahat tidak akan ada. Kurogiri tidak akan punya pemimpin. Gigantomachia mungkin akan tetap tidur, dan anggota yang lain seperti Dabi, Toga, Twice akan bergabung langsung ke All For One, tidak dipimpin oleh Shigaraki seperti cerita utama. Ancaman besar seperti Paranormal Liberation Front mungkin tidak akan pernah terbentuk. Ini bukan berarti dunia menjadi damai begitu saja. Kejahatan akan tetap ada, namun bentuknya sedikit berbeda. Mungkin grup penjahat yang tersisa hanya dua, yaitu Metal Liberation Army yang dipimpin oleh Red Distro dan grup All For One yang langsung memimpin anggota dari Tomura Shigaraki, yaitu Dabi, Toga, dan lain sebagainya. Sehingga All Might dan para pahlawan lainnya tetap akan bersatu untuk mengalahkan mereka berdua. Dan bisa jadi Paranormal Liberation Front yang versi baru akan dibuat. Mungkin All For One sendiri yang akan menemui Red Distro untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk menghadapi para pahlawan. Bedanya All For One yang akan langsung memimpin Paranormal Liberation Front ini, bukan Tomura Shigaraki seperti pada cerita utama. Pahlawan sepertinya akan lebih mudah dalam menangani ancaman ini, karena di timeline utama Shigaraki Tomura itu kan kekuatannya sudah melebihi All Might setelah mendapatkan Quick All For One yang asli. Sedangkan All For One sendiri masih menggunakan Quick duplikan dan sama berbahayanya ketika dia melawan All Might dulu. Dan kalau Tomura Shigaraki ini dihilangkan, maka All For One tetap akan dilawan oleh Endeavor dan juga pahlawan lain untuk mengalahkannya. Dan ujungnya para pahlawan mungkin akan memenangkan pertarungan melawan All For One. Tapi ini hanya spekulasi saja. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Jika iya, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.